Bahasanya tentang konsep dasar manajemen pendidikan sekolah dasar. Seperti biasanya, silahkan membuat makalah dan nanti bisa dikonsultasikan, atau kalau sudah pede tidak dikonsultasikan juga tidak apa-apa. Terus nanti silahkan dijelaskan, dipresentasikan, nanti dimasukkan ke Google Drive videonya. Yang pertemuan kedua nanti tentang konsep dasar manajemen, tentang pengertian manajemen itu seperti apa, pengertian pendidikan sekolah dasar itu seperti apa, karakteristiknya bagaimana, fungsinya bagaimana, tujuan dan manfaat manajemen sekolah dasar itu untuk apa, komponen apa saja atau ruang lingkup apa saja yang ada di manajemen pendidikan sekolah dasar, dan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sekolah dasar itu seperti apa. Dan yang terakhir yaitu strategi manajemen pendidikan SD. Di pertemuan 3 nanti kita akan membahas tentang sekolah dasar di Indonesia. Oke, sekolah dasar itu yang kita ketahui adalah sekolah dasar secara umum ya. Sekolah dasar pada umumnya itu ada nanti jenis-jenisnya. Sekolah dasar itu seperti apa, terus landasan yuridisnya membentuk sekolah dasar itu seperti apa, tujuan institusional sekolah dasar itu untuk apa, komponen-komponen yang ada di sekolah dasar itu seperti apa, dan apa sih pentingnya sekolah dasar yang bermutu, dan kriteria sekolah dasar yang bermutu itu seperti apa di era yang sekarang ini, apalagi sekarang pembelajarannya BDR ya, belajar dari rumah atau PGC, pembelajaran jarak jauh. Di pertemuan 4 nanti kita akan bahas tentang kepemimpinan pendidikan dan kompetensi kepala sekolah. Nah, ini kita akan bahas tentang nanti kepemimpinan itu seperti apa, manfaatnya, kepemimpinan itu seperti apa, teori kepemimpinan itu seperti apa, macam-macam kepemimpinan itu apa saja yang ada di sekolah, terus model kepemimpinannya seperti apa, kan macam-macam itu lah. Nanti jika Anda suatu saat berkesempatan menjadi kepala sekolah, Anda akan mengambil model kepemimpinan yang mana, silahkan dipilih saja. Terus konsep kekuasaannya seperti apa. Nah, di sini juga ada pengertian kepala sekolah dan tugas serta fungsi kepala sekolah di sekolah dasar itu seperti apa. Oke, di pertemuan 5 tentang pokok bahasan hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat itu seperti apa? Ini juga terkait dengan stakeholder ya. Stakeholder itu masyarakat atau orang-orang atau lembaga yang berhubungan dengan sekolah tersebut atau bermanfaat. Terus manfaatnya hubungan sekolah dengan masyarakat itu seperti apa? Bentuk-bentuknya seperti apa? Dan pastinya ada permasalahannya. Lah, permasalahan itu bagaimana cara mengatasi atau menanggulanginya agar permasalahan itu tidak terjadi atau misalkan sudah muncul itu dapat teratasi. Oke, sekarang di pertemuan 6 nanti membahas tentang pokok bahasan perencanaan pendidikan. Di sini kelihatannya hanya sedikit ya, tapi di sini membahas banyak sekali, yaitu tentang bagaimana mulai dari awal perumusan visi dan misi sekolah itu seperti apa, perumusan renstra, prota, program tahunan, promes, prota semester, silabus, dan pembuatan RPP itu yang seperti apa. Nanti silakan dijelaskan di kelompok 5. Terus di pertemuan 7 itu tentang pengorganisasian pendidikan, penggerakan pendidikan. Upayanya penggerakan pendidikan seperti apa? Lah, upayanya nanti mestinya kan ada pemberian reward, pemberian sanksi dan motivasi. Di situ akan dibahas tentang pengorganisasian pendidikan, pergerakan pendidikan itu seperti apa. Nah, di pertemuan 8 kita akan UTS. UTS-nya tulis ya, nanti bisa di Google Form atau di Google tugas.
asesmen. Oke, di pertemuan 9 nanti kita akan membahas tentang pengawasan atau supervisi pendidikan. Nah, pengawasan internal seperti apa, pengawasan eksternal itu seperti apa. Terus pengelolaan kurikulum. Ini sangat penting ya kan, karena setiap ada menteri baru itu mesti nggak mesti juga sih, cuman setiap ada menteri baru itu kebanyakan kurikulumnya ganti. Nah, silakan nanti dibahas. Dan yang terakhir itu tentang kurikulum muatan lokal. Nah, muatan lokal di sekolah tersebut, di daerah tersebut apa, nanti juga akan dimasukkan di sini. Misalkan tari-tarian, terus misalkan adat-adat, baju adat dan sebagainya. Di pertemuan 10 ini kita bahas tentang pokok bahasan pengelolaan kelas. Oke, di sini kalau dulu manajemen tuh dibagi menjadi dua, manajemen sekolah dasar dan manajemen kelas. Sekarang kita jadikan satu. Jadi di sini kita nanti akan bahas tentang pengelolaan kelas itu seperti apa, metodenya seperti apa, cara-cara inovatif dalam mengolah kelas itu seperti apa. Ini harus dikembangkan lagi ya untuk kelompok 8. Untuk kelompok 7 ini diharapkan ini ya ditambah karena materinya itu banyak, jadi mungkin kelompoknya ditambah. Kita di pertemuan 11. Pokok bahasa pengelolaan peserta didik, pengertian dan ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Nah, di sini membahas tentang pengelolaan peserta didik dari awal penerimaan peserta didik sampai nanti dia keluar. Nah, prestasinya seperti apa, layanan bimbingannya nanti seperti apa, ketatausahaan siswa seperti apa. Nanti silahkan dibahas di kelompok 9. Maaf ya, ini belum tertulis di kelompok 9-nya. Oke, di pertemuan 12 kita nanti akan membahas tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, ini tenaga pendidik ini seperti guru, sedangkan kalau tenaga kependidikan seperti TU dan lain-lainnya nanti silakan dibahas di sini di kelompok 10 ya, 10. Di pertemuan 13 itu berarti kelompok 11 ya, tentang pokok bahasan pengelolaan biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan seperti apa saja yang dibayar, mungkin ada BOS dan lain-lain, itu silahkan dibahas di pengelolaan biaya pendidikan di sini. Oke, kita ke pertemuan 14. Di pertemuan 14 ini kita bahas tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Sarprasa itu ya seperti gedung, terus alat-alat media pendidikan, mungkin proyektor dan sebagainya. Silakan dibahas di sini. Di pertemuan 15 kita akan membahas tentang sistem informasi pendidikan. Ini sangat penting sekali jika nanti uh, Anda semua sudah menjadi guru, itu wajib merawat web sekolah. Ini tidak hanya TU saja ya. Jadi kalau guru itu juga harus mungkin mendokumentasikan pembelajarannya sehingga nanti web sekolah itu tidak sepi. Dan di web sekolah itu apa saja yang harus diupload, terus bagaimana cara-caranya agar menarik, karena web sekolah atau brosur sekolah ini sangat mempengaruhi siswa yang akan masuk di situ, di sekolah tersebut, atau sebagai promosi iklan. Nah, jadi kalau sekolahnya webnya bagus, brosurnya bagus, itu pasti banyak yang menginginkan. Nah, selain web sekolah ini juga bisa ditambah oleh mungkin IG atau YouTube sekolah untuk pemasaran sekolah atau dan informasi pendidikan sekolah. Ini bisa ditambah lebih banyak lagi. Di sini hanya saya tulis web sekolah dan brosur sekolah ya. Nanti bisa ditambah YouTube, IG,